Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Beberapa waktu lalu saya pernah membuat sebuah rangkaian elektronik yang berbasis microcontroller ESP8266 yang saya namakan Telopad ya. Alat ini saya buat untuk mengendalikan atau menjadi remote control bagi drone Rise Telo ini tanpa perlu bantuan dari external device ya, semisal tanpa perlu ada smartphone dan sebagainya. Dengan segala keterbatasannya, alat ini sudah berfungsi sesuai dengan yang saya harapkan. Kalian bisa lihat videonya di pojok kanan atas ini ya, ketika saya membuat alat yang bernama Telopad ini ya. Nah, pada video kali ini saya ingin menunjukkan pada kalian bahwa alat ini sesungguhnya bisa kita gunakan untuk hal lainnya selain hanya berfungsi sebagai remote control drone Telo ini ya. Nah, kali ini saya akan mengubah alat ini menjadi sebuah game konsol sederhana ya, dengan cara kita masukkan program atau firmware ke dalam microcontroller ESP8266 ini. Untuk pelaksanaan hal ini, saya suka menggunakan laptop ya atau komputer ketimbang di HP ya, karena di laptop layarnya jelas lebih besar. Oke, saya arahkan kamera agar pas dulu. Nah, program game yang akan kita masukkan ke dalam microcontroller ini berupa game Space Invader ya, yang saya namakan Telopad Invader. Sesungguhnya program ini merupakan program buatan seseorang bernama Daniel C ya, dari situs tinyjoypad.com. Kita bisa lihat di situs tinyjoypad.com ini, dia juga membuat device berupa gadget yang berbasiskan ESP8266, dikhususkan untuk konsol game portable ya. Di dalam situs ini kita bisa lihat dia memasukkan beberapa game-game kecil. Ada Tiny Bomber, Tiny Bike, Tiny Bird, dan sebagainya ini. Nah, saya akan ambil salah satunya yang bernama Tiny Invaders ini. Saya sudah ambil dan sudah saya modifikasi menjadi Telopad Invader ya. Ini programnya. Untuk link source kodenya saya cantumkan di deskripsi video ya. Namun bila kalian lebih menyukai binary-nya, saya juga akan cantumkan link untuk mendownload file binary-nya. Terutama bila kalian tidak mau repot-repot menggunakan Arduino IDE seperti ini ya. Kalian bisa menggunakan ESP8266 Flasher seperti ini yang untuk versi Windows ya. Dan juga bisa kalian download atau kalian gunakan yang versi smartphone dengan nama ESP8266 Loader atau Beling Uploader ini ya. Alamat untuk mendownload ESP8266 Loader untuk smartphone ini juga saya akan cantumkan di deskripsi video. Oke, saya tidak akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan ESP8266 Flasher yang untuk Windows kali ini, karena juga sudah saya jelaskan caranya di video yang ada di pojok tadi. Kalian bisa simak ya bagaimana cara meloading file binary-nya. Kemudian tinggal menulis ke ESP8266 ya. Saya hari ini akan fokus membicarakan source code yang masih berupa file sketch ya. Karena selain kalian bisa mempelajari program permainan yang ada di sini, kalian juga sekaligus bisa mendapatkan ilmu bagaimana memprogram Telopad. Karena di dalam source code ini juga saya sertakan fungsi-fungsi untuk mendeteksi setiap tombol yang ada di Telopad ya. Baik, pertama kali kalian bisa download file yang bernama telopadinvader.zip yang linknya ada di deskripsi video. Kemudian kalian buka dengan menggunakan Windows Explorer ya, yang kebetulan sudah bisa membuka file zip. Oke, kalian akan melihat sebuah folder namanya Telopad Invader ini. Kemudian kita buka folder lain yang bernama dokumen, open in new window ya. Kita pergi ke folder Arduino ini, yang mana ini menyimpan proyek-proyek pemrograman Arduino
dari Arduino IDE ya. Oke. Kita tinggal klik dan tahan dari file zip tadi, Telo Invader ini kita letakkan di folder Arduino ini tadi. Kita pasang kabel USB ke port USB pada laptop yang belum terpakai. Saya asumsikan kalian sudah menonton video saya tentang pemrograman ESP8266 ya. Yang linknya juga saya cantumkan di pojok kanan atas ini ya. Bagaimana cara menyiapkan Arduino IDE untuk memprogram ESP8266 ya. Saya tidak perlu mulai dari nol lagi. Kita pasang. Nah, saat ini masih ada program Telopad-nya di dalam sini. Ya, kita biarkan. Saya letakkan dulu di sini. Kemudian kita buka program Arduino IDE. Kemudian kita buka file open. Kita buka program Telopad Invader tadi yang sudah kita ekstrak dari zip filenya ya. Di sini ada dua file di dalam folder Telopad Invader. Kita buka file inonya, open. Oke. Ya, ini tidak perlu ada apa-apa yang dirubah di programnya. Namun sebelum kita bisa mengkompilasi program ini, kita harus tambahkan pada include library Arduino IDE kita. Kita klik manage library. Kemudian kita ketikkan library yang bernama ESP8266 and ESP32 OLED. Ya, kita membutuhkan library yang bernama ESP8266 and ESP32 OLED driver for SSD 1306 display ini ya. Karena pada Telopad saya menggunakan layar display yang berjenis SSD 1306 ini ya. Karena sudah saya install, jadi saya tidak ada tombol install di sini. Jika di PC kalian belum ada, maka tinggal klik aja tombol install begitu. Oke. Jika sudah diinstal, maka kita sudah siap untuk mengkompilasinya ke Telopad ya. Pastikan kabel sudah terpasang dengan benar, kemudian kompornya juga sudah menuju ke communication port yang benar. Kita tinggal kompilasi dan upload. Kita tunggu beberapa saat. Ya, setelah kompilasi selesai, ini harusnya layarnya sudah berubah ya. Namun jika Anda mengalami seperti yang saya alami sekarang ini, di mana display ini tidak mengupdate, kita bisa coba cabut, kemudian kita pasang kembali. Nah, ini dia tampilannya yang di layar sekarang ini, logo dari permainan yang kita sudah upload ya. Oke, untuk memainkannya sederhana. Ini hanya butuh tombol 10 untuk start dan menembak. Lalu ini tombol kiri dan kanan seperti ini. Ini game zaman dulu, Space Invader ya. Yang bisa dimainkan di remote control untuk Drone Race Telo. Ya, kira-kira begitu. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, alat ini menjadi tidak bisa berfungsi sebagai remote control Drone Race Telo lagi? Tentu iya. Ini seperti juga sebuah gadget ya. Ketika dia sedang menjalankan Telopad Invader, maka alat ini berfungsi sebagai sebuah game konsol Space Invader. Nah, kalau kita ingin mengembalikan fungsinya sebagai remote Drone Race Telo, tinggal kita upload kembali program Telopad yang pernah saya sampaikan di video terdahulu ya, yang terkait dengan pembuatan alat Telopad ini ya.
Jika kalian merasakan untuk pengkodingan menggunakan Arduino IDE ini terlalu repot, seperti tadi saya sampaikan, kalian bisa mendownload file binary-nya aja dan kemudian menguploadnya baik menggunakan smartphone maupun PC atau laptop tanpa perlu harus memperhatikan coding-codingan seperti tadi lagi ya. Jadi mungkin demikian aja untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.